Saya Atta Talita Nabil di sini akan menjelaskan tentang DFD level 0 dari sistem peminjaman barang di Polinela. Dalam diagram ini, kita memiliki satu proses utama yaitu sistem peminjaman barang di Polinela. Sistem ini berfungsi untuk mengelola proses peminjaman barang, mulai dari data login, kemudian pengajuan peminjaman barang, hingga persetujuan surat peminjaman barang. Nah, di dalam diagram ini kita memiliki tiga entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, kedua operator atau petugas, dan yang ketiga ada ketua. Nah, di entitas mahasiswa sendiri ini berperan sebagai pihak yang melakukan peminjaman barang. Nah, alur data dari mahasiswa ke sistem peminjaman barang yaitu yang pertama ada data login. Di data login ini, mahasiswa mengirimkan data agar bisa mengakses sistem. Kemudian yang kedua yaitu pengajuan surat peminjaman. Mengajukan surat peminjaman barang. Nah, di sini mahasiswa melakukan permohonan resmi untuk meminjam barang tersebut. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa melakukan permintaan untuk melihat data barang, untuk melihat barang apa saja yang tersedia. Nah, kalau data alur dari sistem ke mahasiswa yaitu ada yang pertama info login, kemudian hasil dari pencarian barang, kemudian hasil dari surat pengajuan. Nah, entitas yang kedua yaitu ada petugas atau operator. Nah, petugas atau operator ini sendiri bertugas untuk mengelola dan memproses data peminjaman. Nah, data alur dari petugas ke sistem itu ada data login. Ini adalah untuk si petugas ini untuk mengakses ke dalam sistem. Nah, kemudian alur dari sistem peminjaman ke petugas atau operator. Yang pertama ada info login. Ini sebagai hasil dari autentifikasi. Kemudian ada data peminjam yang berisi tentang informasi dari mahasiswa tadi. Kemudian hasil pemrosesan peminjaman sebagai output dari proses pengelolaan peminjaman barang. Nah, entitas yang ketiga yaitu ada ketua. Nah, ketua ini berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap surat pengajuan peminjaman barang tersebut. Nah, data alurnya yang pertama yaitu dari sistem ke ketua. Ada surat pengajuan. Di surat pengajuan ini dikirimkan untuk melakukan pengecekan atau persetujuan dari sistem dikirimkan ke ketua untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan. Nah, setelah itu ketua ke sistem itu memberikan hasil dari surat pengajuan tersebut berupa persetujuan atau penolakan. Nah, proses utama dalam sistem ini yaitu semua alur atau data diproses dalam sistem peminjaman barang di Polinela. Sistem ini di sini akan memproses yang pertama yaitu memverifikasi login pengguna, yang kedua mengelola data barang, yang ketiga memproses pengajuan peminjaman, yang keempat meneruskan surat pengajuan ke ketua, yang kelima mengembalikan hasil pengajuan terhadap mahasiswa. Pengajuan ke mahasiswa. Oke. Dengan adanya sistem ini, maka proses peminjaman barang di Polinela akan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan
terdokumentasi dengan baik dan benar. Demikian penjelasan mengenai DFD sistem peminjaman barang di Polinela. Sekian, bye-bye. Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram level 1 pada sistem peminjaman barang di Polinela. Pada DFD level 1 ini, sistem peminjaman barang diuraikan menjadi beberapa proses utama, yaitu yang pertama, login sistem, kemudian melihat data barang, kemudian yang ketiga yaitu pengajuan peminjaman, yang keempat, verifikasi dan validasi. Entitas yang terlibat yaitu ada mahasiswa, petugas atau operator, ketua, kemudian data store yang pertama yaitu data store data mahasiswa, yang kedua data store data barang. Kemudian pada proses login sistem, proses pertama yaitu login sistem. Mahasiswa dan petugas operator mengirimkan data login. Jadi mahasiswa mengirimkan ke login system yaitu data login dan operator juga mengirimkan. Kemudian sistem melakukan pengecekan dan mengirimkan kembali info login kepada mahasiswa dan kepada petugas operator. Jika login berhasil, maka pengguna dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu proses melihat data barang. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan proses melihat data barang. Mahasiswa mengirimkan permintaan data barang kepada sistem. Kemudian sistem mengambil data dari data barang dan mengirimkan kembali informasi data barang kepada mahasiswa. Kirimkan kembali kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui barang apa saja yang tersedia untuk dapat dipinjam. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pengajuan peminjaman barang. Dalam proses pengajuan peminjaman barang, mahasiswa mengirimkan surat pengajuan ke sistem. Data pengajuan ini kemudian diproses dan disimpan sebagai penyimpanan surat peminjam. Nih, disimpan di sini. Setelah itu, data pengajuan diteruskan untuk dilakukan proses verifikasi. Nih, data dikirimkan ke sini untuk diverifikasi. Proses verifikasi dan validasi. Data pengajuan peminjaman yang telah dikirimkan akan diverifikasi kepada ketua. Ketua memberikan hasil keputusan berupa ACC atau tidak ACC. Hasil dari verifikasi ini kemudian disimpan di data mahasiswa serta dikirimkan kembali ke sistem. Nih. Notifikasi hasil final. Notifikasi hasil final. Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan mengirimkan notifikasi hasil final kepada mahasiswa. Mahasiswa akan menerima, nih di sini dikirimkan ke mahasiswa. Mahasiswa akan menerima informasi apakah pengajuan yang dia ajukan disetujui atau ditolak. Peran petugas di sini adalah petugas melakukan login dan bertugas dalam memverifikasi data, serta membantu pengelolaan data peminjaman dan
penyimpanan surat peminjaman. Kita verifikasi. Alur keseluruhan dari sistem ini yaitu secara keseluruhan alur sistem dimulai dari login, kemudian melihat barang, kemudian pengajuan peminjaman, setelah itu diverifikasi oleh ketua, hingga notifikasi hasil akhir kepada mahasiswa. Dengan adanya DFD level 1 ini, alur proses peminjaman barang dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur. Demikian penjelasan tentang DFD level 1 ini tentang sistem peminjaman barang di Polinela. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye. Islam Syahtauri dengan nomor NPM 24781122, Prodi Manajemen Informatika dengan kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tampilan UI dari web, tampilan UI sistem peminjaman barang di Polinela berbasis web. Nah, di sini untuk tampilan UI awal webnya seperti ini, yaitu ada teks peminjaman barang dan desainnya ya seperti inilah, dan ada tombol untuk login agar bisa masuk ke web sistem peminjaman barang, hingga pendaftaran tentang web sistem peminjaman ini serta servisnya, dan ada akun websitenya, yaitu di sini ada sosmed, Instagram dan Facebook hingga WA untuk sih namanya untuk layanan lebihnya ya seperti itulah. Nah, untuk tampilan UI loginnya, yaitu di sini ada UI login, yaitu untuk username dan password dan tombol login, dan lupa password untuk ya orang-orang yang sering lupa passwordnya bisa diubah jika lupa password. Nah, di sini harus masukkan username sesuai dengan uh, akunnya masing-masing. Di sini maka pencet login untuk masuk ke web sistem pinjaman barang. Dan di sini adalah dashboard untuk web sistem peminjaman barang. Nah, di sini ya ini sebenarnya untuk tampilan administrator dan mahasiswa. Sebenarnya pengen ditambah lebih, cuman ya ini aja bisa saya pikirkan. Jadi mohon maaf. Nah, di sini ada tombol untuk barang keluar bulan ini dan laporan untuk mengetahui bahwa laporan pinjaman barang ada berapa dan sudah berapa kali banyak laporannya. Di sini tertulisnya 10 dan transaksi barang. Di sini untuk mengarah ke bagian tampilan transaksi barang. Dan di sini adalah tombol total pengguna, dan di sini adalah 100 penggunaan web peminjaman barang tersebut. Dan di sini ada grafik peminjaman. Di sini ya grafiknya apa naik turun dari tahun ke tahun. Dan lanjut kita ke bagian statistik. Nah, di sini ada di bagian statistik, bagian statistiknya di sini pelayanannya, yaitu kita sebagai penggunanya juga wajib mengkomentari web tersebut ada laporan atau enggak, dan juga pelayanannya bagaimana. Dan di sini puasnya sekitar 62,5% dan netralnya sekitar 12,5%, dan untuk tidak puasnya di sini sekitaran 25%. Dan ini adalah statistik bagian jenis barang apa saja yang sering dipinjam, yaitu kamera sekitar 8 dan proyektor 12 dan mikrofon 16 dan buku sekitar 20. Dan data peminjamnya ya di sini masih sama seperti yang sebelumnya. Dan kita lanjut untuk di bagian laporan. Nah, di sini di bagian laporan di sini untuk tampilannya yaitu jenis laporan hariannya, yaitu harian dan bulanan ada, dan juga untuk tahunan, dan filter tanggalnya
yaitu untuk mengetahui tanggal berapa laporan tersebut dibuat. Dan di sini laporan dailynya di nomor 1 pada tanggal 10 bulan 1 2025, dan nama barang LCD projector dan jenis CCD-nya atau elektronik, dan stok awalnya adalah 5 dan keluarnya adalah 3, dan di return atau kembalinya sekitaran 2, dan surplus atau tersedianya sekitar 4, dan statusnya sebagian sudah kembali dan lain-lainnya. Ini ada yang sudah kembali, ada juga yang belum kembali. Dan untuk totalnya yaitu laporan untuk stok awalnya adalah 74 totalnya, dan untuk barang keluarnya yaitu total ada 18, di retro 12, dan surplusnya ada 68. Oh ya, di sini ada tombol untuk ke mengarah barang tersedia. Jadi di sini akan langsung mengarah ke bagian tampilan UI barang tersedia, dan di sini beberapa tombol ya arahnya juga sesuai dengan eh, tombol tersebut. Ya, mohon maaf. Dan di sini adalah stok barang yang mana administrator yang hanya bisa melihatnya, yaitu nama barang. Di sini ada LCD, proyektor, kamera, mikrofon, speaker, buku, router WiFi, router Cisco, PS, monitor. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Spesifikasinya masih bagus, kamera tidak diketahui, ini juga tidak ada, belum ada masukan. Dan buku masih bagus, buku sampai monitor itu masih bagus, dan ID barangnya tersebut ada gambar barang hingga foto barangnya pun tersedia di sini. Dan untuk lokasi barangnya di sini administrator akan memberitahu lokasi barang-barang tersebut. Di sini LCD projector lokasi tepatnya ada di gedung SPS, dan untuk kamera spesifikasinya tidak diketahui, fotonya ada, ID-nya ada, dan lokasinya di lab software. Dan untuk kondisi barangnya tersebut rusak pada tanggal ini kurang, mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya ini tanggal ditambahkan ya, mohon maaf. Nah, di sini di tanggal ditambahkannya maksudnya yaitu tanggal ditambahkan dari barang-barang tersebut, yaitu untuk kesediaan barang tersebut. Dan di sini bisa melihat view, edit, bahkan menghapus nama barang tersebut. Nah, di sini ada tombol tambahkan untuk menambahkan barang-barang tersebut, dan ekspor data hingga cetak laporan. Dan di sini masih bisa di scroll lagi. Lalu untuk ini tabel pertama, dan masih ada tiga tabel tiga tabel ya, intinya masih bisa di next sampai ke bagian ketiga. Kita lanjut ke barang tersedia. Nah, di sini di bagian barang tersedia mahasiswa bisa melihat barang-barang yang tersedia. Lalu saat ingin melihat barang tersedia, di sini ada tulisan tersedia, yaitu mikrofon tersedianya hanya 10, dan di sini ada tombol pinjam hingga informasi. Dan di sini barang-barang yang lainnya juga tampilannya juga sama. Untuk detail barangnya itu hanya dengan kan tombol informasi akan tampilkan tipe bara, LCD projector, kategorinya elektronik, penanggung jawabnya siapa, yaitu di lab multimedia, dan statusnya tersedia. Jumlah tersedianya yaitu 30 unit, dan total dipinjamnya selama beberapa akhir ini yaitu 40 kali, dan terakhir di update yaitu tanggal 5 Desember 2025 jam 2:30, dan panduannya bisa menekan lihat dokumen hingga panduan. Dan di sini ada tombol ajukan permintaan, nanti akan langsung tersampaikan kepada petugasnya. Lalu tambahkan ke daftar pinjam. Ini untuk menumpuk pinjaman apa saja yang ingin dipinjam. Nanti langsung pencet ajukan peminjaman. Dan tombol report saat ada kendala atau kerusakan. Nah, di sini barang dikembalikan. Nah, di sini administrator akan melihat, akan cek
eh, tam- cek barang yang sudah dikembalikan, dan di sini ada nomor satu ini ID barangnya TRX, contohnya TRX 00123 ini, dan nama pinjamannya misalnya Andi, dan nomor IPM-nya juga terlihat, dan di sini nama barang yang dipinjam adalah LCD projector, dan GDY-nya yaitu berat atau nya adalah 5, dan pinjamnya pada tanggal 10 bulan 1 2025 dan dikembalikan pada tanggal 10 bulan 2 2025, dan statusnya baik, dan adminnya adalah namanya contoh adalah Budi, dan dendanya tidak ada karena catatan tidak ada kerusakan tersebut. Lalu kalau misalnya ada kerusakan di sini bernama Sinta, bernama peminjamnya Sinta, dan NPM-nya adalah di sini LCD projector. Lalu untuk statusnya itu rusak dan adminnya adalah Yusuf, dan dia karena kondisinya rusak maka dikenakan denda yaitu sebesar kerusakan barang tersebut, yaitu sekitar 50 rupiah, karena catatan kerusakannya adalah kakinya patah. Oke, ya kakinya patah sebagai penyangganya lah. Nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian profile. Nah, di sini bagian tugas yaitu eh, menampilkan nama petugas hingga ID, email, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Dan di sini bisa diedit hingga simpan untuk profil hingga email petugas tersebut. Di sini untuk tampilan mahasiswa juga sebenarnya sama untuk yang ini, cuman karena saya sedikit uh, tidak mengedit ini, jadi ya saya samakan saja, mohon maaf. Dan di bagian untuk ganti kata sandi atau ubah password, di sini untuk password yang lama dimasukkan lalu mengubah ke password yang baru, lalu akan ke arah konfirmasi password baru, dan di sini akan sifat perubahan, kalau tidak maka passwordnya tidak akan berubah. Dan hanya sampai di sini saja untuk tampilan eh, UI untuk web web peminjaman barang di Polinela. Ya, mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, dan untuk yang lain-lainnya ini belum ditambahkan karena belum sempurna. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian flowchart untuk uh, UI login, dan di sini kita akan langsung saja di sini start ini akan memulai untuk ke web Polinela, tapi di web Polinela itu pasti ada tampilan untuk login dan masukkan akun dan password, email dan password. Nah, di sini maka input email dan PW. Nah, jika benar maka akan langsung ke display web peminjaman barang di Polinela. Nah, akan langsung ke display web peminjaman barang di Polinela dan lalu akan selesai. Dan selanjutnya jika salah maka akan wrong email and password error, artinya email dan password salah, dan akan kembali ke bagian menu awal yaitu input email dan PW. Nah, jika hal itu sudah berulang kali maka cara lain yaitu ke lupa password atau lupa PW. Nah, di lupa PW ini akan ke reset password. Nah, di reset password ini kita mengubah password baru, mengubah password lama ke password yang baru. Salah, password lama, password. Nah, mengubah password lama ke yang baru. Lalu jika sudah maka akan kembali ke input email dan PW, lalu masukkan lagi input email dan PW. Nah, jika sudah berhasil maka akan langsung ke display web peminjaman barang di Polinela. Ya, mungkin ini masih simple. Di sini saya mohon maaf
Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.